Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Yani Gamer Story. Baik, untuk episode hari ini saya akan sharing bagaimana kita bisa ikhlas dan ridho pada takdir Allah ya. Jadi gini teman-teman, yang namanya manusia kan di dunia ini pasti ada cobaan ya. Cobaan kesedihan, cobaan macem-macem gitu ya, dan ada juga kebahagiaan. Jadi ibaratkan dunia itu seperti bola yang terus berputar, bola kayak globe ya, berputar gitu ya. Jadi di mana ada orang mengalami kesedihan, di situ juga mengalami kebahagiaan. Di mana orang mengalami kesenangan, di situ juga mengalami kesedihan gitu ya. Jadi kehidupan ini memang terus berputar ya teman-teman. Jadi gak semesta dan gak seterusnya salah satu makhluk Allah itu mendapatkan kesenangan terus menerus sepanjang hidupnya, enggak. Gak mesti semua makhluk Allah itu mendapatkan kesedihan terus menerus sepenuhnya, enggak. Jadi roda kehidupan itu terus berputar ya. Jadi misalkan saat ini lagi mengalami kesedihan yang luar biasa, insya Allah di kemudian hari Allah akan ganti kesedihan itu dengan kesenangan, kebahagiaan. Terus yang sedang berjuang ingin memiliki sesuatu yang tak kunjung terkabul gitu ya, doa terbesar gitu sama Allah, insya Allah nanti Allah akan kabulkan. Tapi ada proses terlebih dahulu. Prosesnya itu Allah akan memberikan segala ujian, cobaan kepada makhluknya yang selalu bersabar dalam melewati cobaan hidup gitu ya. Jadi di dunia ini semua manusia tidak ada yang sempurna hanyalah Allah semata ya. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita sedih, sesuatu yang membuat kita kecewa, jangan salahkan Allah. Kok Allah mah gini ya? Kok aku gini terus? Kok orang lain begini? Nah, itu namanya termasuk mengeluh. Sering orang lain bersikap seperti itu, mengeluh dalam kehidupan, termasuk saya pribadi. Saya pribadi juga kadang terbesit ingin mengeluh gitu ya. Tapi ketika saya nonton beberapa channel YouTube yang memotivasi kehidupan, memotivasi tentang manusia yang tadinya selalu berpikir negatif dan akhirnya bisa berpikir positif, melepaskan energi negatif, dan akhirnya energi itu menjadi energi positif. Aku nonton channel YouTube itu terus sampai hidayah itu datang, dan aku dapat ilmu dari mereka motivasi tentang kehidupan, mau motivasi semua orang gitu ya, termasuk aku pribadi termotivasi oleh konten kreator yang tentang motivasi kehidupan banyak, mulai dari Pak SB30 itu ya, Pak Marcel Chandra ya, lupa itu konten kreator channel YouTube yang YouTuber terkenal itu tentang motivator. Terus Mbak DN Resutari, Mbak Dina, Mbak Melisa Arnelia, terus Mbak Tresnani Moonlight yang channel YouTube-nya itu tentang law of attraction. Banyak memotivasi saya itu dari konten-konten kreator yang bersifat positif gitu motivasinya. Mulai dari Pagar Kehidupan, Mas Aryan Surya. Seakan ketika kita nonton channel YouTube-nya, seakan kita tuh berada di ruangannya gitu ya, kayak lagi ngobrol berdua gitu ya sama Mas Aryan Surya. Banyak pembelajaran yang saya ambil dari mereka yang sudah awal
memotivasi banyak orang gitu. Nah, di sini saya akan memberikan tips bagaimana kita pelan-pelan bisa melepaskan energi negatif dengan tidak mengeluh dalam menjalani kehidupan. Karena setiap kehidupan itu pasti ada kesedihan, ada kesenangan, ada kebahagiaan, ada penderitaan, ada cobaan. Semua pasti merasakannya. Cuman orang yang terlihat bahagia itu pandai menyembunyikan kesedihannya. Gitu. Jadi kita kan tidak tahu, kita melihat orang dari sisi luarnya ya, padahal sisi belakangnya, sisi dalamnya nggak tahu kita. Mereka itu pasti punya perasaan sedih, perasaan gimana gitu yang nggak kita tahu. Kita hanya tahu kan di luarnya saja ya, gitu. Jadi kita jangan jangan menjudge Allah gitu, jangan menghakimi Allah bahwa Allah itu nggak adil. Allah itu adil kok, cuman kitanya aja yang nggak bersyukur gitu. Misalkan orang mempunyai segala, misalkan punya harta banyak atau segala, punya rumah, punya apapun itu udah mereka peroleh, tapi gak tahu kan kesedihan yang mereka sembunyikan tuh seperti apa, gak tahu. Kita kan gak tahu. Terus ada lagi yang gak punya apa-apa gitu ya, tapi mereka selalu diberikan kesehatan kepada Allah. Itu kesehatan itu kan termasuk dalam hal rezeki dari Allah yang tanpa kita sadari gitu ya. Coba kalau kita punya sesuatu yang orang lain gak punya, kita punya, tapi Allah berikan penyakit, nyaman gak? Enggak kan? Nah, begitu. Allah itu adil Allah itu. Jadi jangan suudon sama Allah, tetap berprasangka baik kepada Allah. Aku pun sama kok, sebelum aku menonton channel-channel YouTube yang memotivasi aku, dulu aku sering mengeluh dalam kehidupan gitu ya. Tapi ngapain sih mengeluh? Yang ada membuat badan kita malah berpenyakit. Pikiran ya. Ya kan yang namanya pikiran itu kan nyetrum. Kalau diibaratkan kabel itu nyetrum ke seluruh badan, jadi badan kita jadi sakit gitu. Dibebaskan aja apapun yang menjadikan dalam kehidupan ini adalah semua orang punya cobaan masing-masing gitu ya, dan cobaan itu harus kita jalani dengan penuh rasa sabar. Dan aku punya tips nih ya, tips dari channel YouTube-nya Taman Surga itu ya. Bapak apa siapa ya namanya, lupa lagi bapak siapa, pokoknya di channel YouTube-nya itu Taman Surga, bapak Ustadz kalau gak salah ya. Nah, kata si bapak itu kalau kita ingin meridoi pada takdir Allah, ucapkan setelah kita bangun tidur dan sebelum kita tidur, kita harus mengucapkan berafirmasi ya, lewat scripting kata-kata yang ditulis di buku. Jadi gini, jadi tulisan ucapan yang kita harus baca ketika kita akan tidur, menjelang tidur, dan ketika kita mau tidur. Jadi gini, ridho pada takdir Allah. Ya Allah, hari ini saya bersaksi bahwa saya ridho, saya menerima, saya ikhlas dengan takdir yang Engkau berikan. Ya Allah, saya rela, saya ikhlas, dan saya pasrah dengan semua takdir yang Engkau tetapkan. Ya Allah, saya ridho dan saya pasrah. Letakkan tangan kiri di dada sebelah kanan. Nih kalau di kamera mah ininya kayak ini di kiri. Kalau di kamera mah ini di kiri ya.
Pokoknya tangan kiri kita diletakkan ke dada sebelah kanan, sambil berucap seperti tadi. Lakukan hal itu secara terus-menerus sampai rasa mengeluh kita berkurang. Itu adalah hal yang saya lakukan selama ini, setiap hari sebelum tidur maupun setelah bangun tidur. Dan alhamdulillah, karena saya sudah merasakannya, karena saya sudah mencoba teknik itu dari bapak yang channel YouTube-nya Teman Surga, alhamdulillah pelan-pelan mengeluh yang terlalu banyak dan terlalu berlebih itu mulai berkurang ya. Tapi kalau sepenuhnya tidak pernah mengeluh, nggak mungkin. Yang namanya manusia pasti ingin mengeluh gitu ya. Tapi setidaknya bisa mengurangi rasa mengeluh kita gitu, nggak banyak-banyak amat gitu. Jadi larinya kita ke bersyukur kepada Allah gitu, lebih ke bersyukur. Ketika kita bangun tidur, kita melihat pemandangan indah, cuaca yang terang, yang cerah, melihat burung yang berterbangan, kicauan burung, suara ayam yang berkokok, mata bisa melihat pemandangan indah, bisa menghirup udara segar. Nah, nanti si mengeluh itu nanti akan berbalik jadi lebih bersyukur kepada Allah gitu. Semoga bermanfaat ya. Yang tadi itu ditulis nanti di buku catatan kalian. Nanti lakukan teknik ridho pada takdir Allah itu setiap hari ya, sampai rasa mengeluh kalian itu berkurang. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Apabila ada kata-kata yang nggak pas atau yang salah atau yang kurang tepat, mohon diralat dan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semua.